Oke, Anda kembali di CNN Indonesia Connected Ramadan. Nah, kalau tadi kita sempat mendengar penjelasan dari Pak Ridwan ya, di Qatar itu bisa suhu sampai 40-50 derajat panas sekali ya. Dan Puasanya 15 jam. puasanya lebih panjang waktunya. Dan memang ternyata puasa di belahan dunia lain selain Indonesia banyak yang mengalami tantangan atau challenge yang lebih besar ya. Karena waktunya lebih panjang, kemudian suhunya lebih panas ataupun lebih dingin ya, Sarah. Dan orang Indonesia tuh harus mudah beradaptasi di situ kan biasanya kita juga ya suhunya segini lah 30 derajatan gitu kan. Terus kita puasa 12 jam kurang lebih. Nah ternyata tuh kan di belahan dunia lain seperti di London itu bisa mencapai 17 sampai 18 jam. Waduh, kebayang puasa 18 jam ya. Oke, kita langsung aja tanya ini, ada rekan kita, ada Fitria Sungkar yang saat ini sudah ada di London ya. Betul. Sekarang sedang menempuh studi di sana ya, Fitri. Untuk kemudian menceritakan kepada kita bagaimana persiapan Fitri untuk melakukan ibadah puasa di London, Inggris. Halo Fitri, selamat pagi waktu Indonesia. Halo, halo Aldi, halo Sarah. Fitri, ini udah mulai puasa belum sih di sana? Kapan mulai puasa? Kita subuh nanti, ini kan sekarang masih jam 9.30 malam, subuh besok kita sudah mulai sahur yang pertama. Jadi sama mulai tanggal 13 dini hari kita sudah mulai berpuasa di Oh berarti sama ya, tanggal 13 sudah mulai puasa, cuma karena kita sudah duluan jadi sahurnya lebih dulu gitu ya. Oke. Terus gimana nih persiapannya Fitri ya? Biasanya kita di Indonesia Fitri ini 12 jam nih puasa, terus pindah ke London kita harus puasanya lebih panjang. Sebenarnya kalau tahun ini dibandingkan tahun lalu tuh dirasa lebih mudah ya, karena mulainya itu sekitar 4:30 pagi sampai buka puasanya tuh sekitar jam 8-an lewat gitulah, kurang lebih 16 jam gitu. Meskipun kalau buat saya juga tetap kaget ya gitu, karena kan ini masih puasa pertama gitu. Cuman kalau ngobrol sama teman-teman ataupun yang sudah menjalani puasa di daerah ini sebelumnya, makin kesini tuh makin pendek waktunya. Dan apa ya, mungkin kelebihannya sih yang untuk soal persiapan, kan kalau di Indonesia kita jauh-jauh hari sudah harus belanja, ada antrian gitu. Nah ini tuh nggak ada di situ, maksudnya antrian soal belanja supaya mendapatkan barang-barang yang kita inginkan itu tidak ada. Cuman memang di Inggris sendiri hari ini sudah mulai ada relaksasi aturan dari lockdown. Jadi tadi di jalan itu ramainya orang-orang pada belanja karena memang sudah sekitar 5 bulan toko-toko yang dianggap non esensial itu tutup gitu. Jadi keramaian yang dirasakan tuh hanya karena hari ini kayak terbuka pertama kali salon dan tempat gym, toko baju tuh udah mulai buka. Jadi ramenya bukan karena rame Ramadan gitu, karena orang-orang pada keluar dan rame karena mau belanja orang-orang ya. Yes. Nah tapi kalau Fitria sendiri, ini kan tahun pertama yang menjalani ibadah puasa di London. Bagaimana kemudian nantinya kira-kira trik untuk mengobati rasa kangen? Karena pasti kangen dong dengan keramaian hingar-bingar bulan Ramadan di Indonesia gitu. Apakah ada juga, tadi seperti Pak Ridwan juga sempat ngomong, banyak komunitas-komunitas Indonesia yang bikin acara sendiri nih. Fitri juga termasuk nggak? Kalau komunitas sih ada beberapa, cuman kan karena memang masih ada restriksi dari pemerintah yang tidak diperbolehkan. Seperti masjid-masjid sebenarnya masih diperbolehkan untuk ada ibadah sholat tarawih dan lain sebagainya. Namun memang ada pembatasan jumlah, dan itu tergantung dari masjidnya masing-masing berapa kapasitas yang bisa mereka terima. Jadi memang untuk ketemu sama orang di luar household kita masih diperbolehkan gitu. Sekarang secara aturan kita boleh 2 household, maksimal 6 orang. Nah mungkin di situ tuh kita bikin bukber dulu kecil gitu, nggak tahu, belum tentu yang bisa besar gitu ya. Dan kayak untuk membangun suasananya sih lebih kayak untuk dekorasi rumah aja gitu. Kita kan kalau di Indonesia tidak ada alasan untuk dekorasi rumah karena kan setiap kali kita keluar suasana itu sudah ada. Jadi mau nggak mau kita memang saya merasa kayak saya harus memaksa diri saya untuk membuat suasana rumah itu berbeda gitu kalau misalnya kita lagi keluar dan masuk. Ini kayak saya nemu ada kaca yang sengaja saya beli karena kayak bentuknya bentuk masjid gitu. Okay. Jadi hal-hal simpel sebenarnya yang memang bikin kita lebih semangat lah. Oke, Fitri ada yang dikangenin nggak nih kalau misalnya makanan Indonesia yang biasa buat buka atau buat sahur, dan susah nggak sih kalau nyari makanan Indonesia di sana?
Kalau makanan untuk sahur atau buka tuh lebih apa ya? Lebih kemudahan untuk bisa beli gorengan tuh kayaknya udah, aduh nggak bisa didapatkan gitu ya di sini. Itu satu. Terus kalau untuk makanan Indonesia sebenarnya aksesnya lebih mudah ya untuk yang tinggal di London gitu. Banyak kita kenal tante-tante, ibu-ibu tuh yang luar biasa makanannya, kita bisa beli order jauh-jauh hari. Ada juga beberapa warung-warung ya di London sendiri yang memang buka makanan Indonesia gitu, dan itu memang sangat enak gitu. Jadi untuk akses alhamdulillah sih tidak kesulitan. Tapi untuk kayak makanan spesifik gitu ya, kadang-kadang kita aduh pengen cilok gitu, aduh pengen lupis gitu kan, itu kan tidak semudah untuk bisa beli keluar ke mana pasar basah di mana ya, misalnya di Menteng atau di Tebet gitu kan, nggak seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang ya kita lihat nih, oh minggu ini si tante ini bikin ini, beli deh gitu, terus tante yang itu bikin ini, beli deh gitu. Jadi emang harus pintar-pintar, dan ini sih jadi dipaksa untuk belajar masak, jadi kayak harus bisa bikin sendiri gitu jadi. Oke, gorengan, cilok, es buah kalau buka puasa, timun suri gitu. Waduh, nggak bisa ngerasain tuh Fitri ya. Tuh. Nah ini Fitri udah berapa lama sih sampai sejauh ini menetap di London, Inggris? Kebetulan memang sudah menetap for good di sini karena ikut suami. Jadi emang sudah mulai harus ngebangun suasana-suasana sendiri, dan alhamdulillah sih kalau misalnya berkaitan dengan Ramadan, saya tinggal di daerah yang cukup diverse dan akses terhadap daging halalnya tuh sangat mudah gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin kayak alhamdulillah gitu, banyak dimudahkan lah. Berarti untuk tidak pulang ke Indonesia udah berapa lama nih Fitri? Belum lama gitu, baru 7 bulan di sini gitu. Jadi memang belum lama banget lah, masih sekitar 7 bulan. Saat ini untuk kemudian Fitri ada rencana untuk pulang kampung ke Indonesia untuk bertemu keluarga di Idul Fitri atau enggak nih? Kayaknya sih, kalau ada miracle ya gitu, semoga bisa. Tapi sih kayaknya belum bisa. Karena dari pemerintah sendiri sejauh ini masih ada larangan untuk bepergian ke luar negeri gitu. Jadi kalau tidak alasan yang sangat urgent gitu, kayak ada masalah keluarga gitu, yang meninggal, juga misalnya gitu, ada seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi masih secara domestik, kita belum tahu sih kapan diperbolehkan untuk transit keluar dari Inggris sendiri. Artinya nggak pulang lagi ya Lebaran tahun ini ya. Mungkin ada pesan yang ingin Fitri sampaikan kepada orang tua di rumah, kemudian mungkin saudara-saudara, kakak, adik, dan juga tante-tante keluarga besar yang kemungkinan Fitri nggak ikut nih nanti pada saat acara buka puasa bersama, lewat Skype atau nanti pas Idul Fitri Lebaran, coba mungkin ungkapkan saat ini juga. Kok jadi sedih. Namanya ya semoga lancar semua puasanya gitu. Ini tahun kedua kita kedua kalinya kita harus menjalankan puasa dalam situasi pandemi. Gak cuma saya yakin orang yang tersebar di luar negeri gitu pasti terasa sedih, mereka nggak bisa pulang gitu. Jadi mungkin lebih kayak ayo kita lebih disiplin gitu untuk diri sendiri dan menjaga orang lain supaya bisa lebih cepat pulang, biar di Jakarta bisa bertemu keluarga teman-teman. Dan mungkin nanti saya pengen lagi main ke Tenlian nih, ketemu teman-teman siaran juga. Iya, kita main lagi lah Fitri. Fitri, kalau misalnya ngomong-ngomong soal puasa gini, ada imbauan nggak dari Dubes sana untuk warga negara yang menetap di London? Kalau dari kedubes sih tidak ada ya gitu, hanya tadi memang yang saya lihat ada posisi tayangan hari raya. Namun memang alhamdulillah sekali dari kedubes dari besar di sini tuh sudah mulai mempromosikan beberapa acara gitu, seperti kajian online yang bisa dilihat diikuti oleh warga Indonesia, dan memang dari sosial medianya sendiri cukup engaging. Jadi kita ngerasa terkoneksi begitu bersama Bapak Desra gitu ya, Bapak Dubes kita. Jadi so far sih belum, selain dari kegiatan online sih belum ada informasi lain ya ataupun soal himbauan gitu. Namun memang selama ini biasanya apa yang terkait dengan kegiatan warga
kita memang selalu digital harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, Fitri, ini ngomong-ngomong soal lockdown itu kan pasti corona ya lah ujung-ujungnya ya. Fitri sendiri udah vaksin belum? Di sana gimana tuh vaksin untuk WNI di sana? Kita kalau saya belum vaksin, jadi program di sini itu kan lebih terhadap prioritas umur ya. Jadi saat ini yang saya kalau tidak salah tuh prioritas umum vaksin itu dari umur 59 sampai 50. Nah, dikatakan memang ada sedikit permasalahan terkait stok vaksin sendiri. Ada kemungkinan untuk yang di bawah umur 50 itu akan sedikit mundur 1 bulan, tapi mundurnya pun nggak begitu jauh. Jadi memang saya belum divaksin dikarenakan umur, namun memang sejauh ini sih proses vaksinasi di Inggris cukup lancar, tanpa ada halangan berarti ya gitu ya. Semoga sih semua untuk bisa dapat vaksin, karena kalau di sini maupun kita warga negara atau tidak, gitu kayak saya gitu, saya kan baru cuma pegang kartu residensi, dan selama yang pegang kartu residensi itu terdaftar di National Health Service atau NHS. Nah, itu semua pasti bakal dapat vaksin gitu, dan itu semua gratis dan diberikan terhadap semua orang tidak peduli apakah mereka itu warga negara ataupun nanti resident. Oke, ini lagi-lagi kita balik lagi ngomong soal bulan puasa ya. Sejauh ini untuk Fitri sendiri bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan bulan puasa yang tadi waktunya lebih panjang, dan juga menyesuaikan dengan aturan-aturan yang saat ini ada untuk menekan angka penyebaran COVID-19, dan sekaligus juga menyesuaikan nantinya tradisi-tradisi yang tidak bisa dilakukan pada saat menjalani ibadah puasa di negeri Britania di Inggris. Cara penyesuaian sih sebenarnya itu tadi kan kita di sini belum puasa ya, tapi memang saya dikasih beberapa tips and trick dari beberapa teman gitu. Saya juga nanya-nanya gimana sih supaya untuk menyesuaikan dirinya mungkin seperti biasanya kita di Indonesia. Jadi kan beberapa hari pertama kan suka penyesuaian ya, gitu. Harapannya semoga tidak sesulit yang saya bayangkan, meskipun memang kembali lagi kan hitungannya di sini kan saya Muslim itu minoritas. Namun lagi-lagi karena saya ngerasa beruntung, saya tinggal di daerah yang ketemu Muslim yang lain itu bukan hal yang aneh. Jadi yang jual daging saya itu halal butcher gitu, suka ngobrol gitu. Dan ada satu lagi yang ini memang banyak imigran dari Iran. Jadi mungkin ini jadi tantangan sendiri bagaimana saya harus bisa membangun suasana itu gitu dari diri sendiri gitu, dari lingkungan, dan semoga sih harapannya tidak ada ya kita menjalani sajalah day by day gitu, harus semangat terus lah. Oke, dijalanin aja, tapi kita pengen tahu juga nih tips maintain agar kita tetap bisa menerapkan positif mindset gitu di tengah pandemi ini, terus kemudian nggak gampang stres gitu karena puasa lebih panjang, terus juga masih COVID, nggak bisa kemana-mana meskipun sudah dilonggarin ya, tapi tetap aja gitu kan banyak pembatasan-pembatasan yang nggak bisa dilakukan. Fitri sendiri sejauh ini cope with that bagaimana? Kita banyak ngobrol aja sih. Sebenarnya memang saya sedikit kesulitan di awal karena menyampaikan itu seperti hard lockdown, kita nggak bisa keluar, dan memang bagaimana bantuan dari komunitas itu sangat membantu. Komunitas sendiri saya nggak terlalu muluk-muluk kalau mikir harus ngumpul gitu, punya teman 10 atau 15 orang itu tidak ekspektasinya terlalu tinggi gitu, apalagi sebagai orang gitu. Ketika saya punya 1 atau 2 teman saja itu sudah lebih dari cukup, mengingat kondisi masih tidak memperbolehkan kita untuk kumpul gitu, dan banyak ngobrol gitu, banyak cari tahu gitu, karena kita ngomong realistis aja, kalau misalnya kita tidak mencoba membuka diri ataupun mencari orang kita terkoneksi gitu ya bakal stres sendiri gitu kan. Jadi mungkin lebih kepada disistematis mungkin, dan karena memang dulu ya karena dulu jadi waktu di CNN juga menjadi wartawan itu diharuskan untuk kenalan sama orang gitu, jadi tidak hanya terpatok sama siapa nih orang Indonesia yang ajak ngobrol gitu, tapi kita kenalan sama tetangga gitu, sesimpel kita kenalan sama
apa namanya yang jaga toko biasa kita belanja. Jadi hal-hal simple gitu. Jadi hal-hal sehari-hari yang mungkin kita lihat itu tidak berarti, tapi dalam kondisi seperti ini tuh luar biasa banget gitu, daripada kita harus berpikir yang kayak apa ya, big idea, sesimpel kita ngobrol sama tetangga kita sendiri aja sudah menyenangkan sekali sih buat saya. Jadi lebih apa ya, hal-hal kecil jadi lebih bermakna ya pada saat-saat seperti ini. Oke, ini tadi kan ini coping mekanismenya itu kan berarti kan dari komunitas atau dari teman dan juga kenalan sama tetangga kayak Fitri ya. Kalau misalnya untuk persiapan belanja Ramadan nih gimana nih? Karena tadi di awal Fitri juga bilang katanya kan jalanan London karena udah dibuka, dilonggarkan lockdown-nya udah mulai ramai. Fitri ikut nggak tuh ke jalan tadi belanja juga? Kalau saya itu lebih ke garis belanjanya minggu depan aja gitu. Karena kalau misalnya ngelihat apa ya, jadi takut sih gitu, orang kayak mepet-mepetan gitu di antrian. Kan saya mikirnya ya sudahlah, masih ada waktunya, masih nanti gitu kan, toh yang dicari pun tidak urgent. Tapi itu jadi buat saya pribadi jadi membantu gitu, karena supermarket jadi kosong, orang-orang terfokus sama apa namanya, sama toko-toko lain kayak makanan, bahan makanan kulkas gitu ya. Itu suasananya lebih lengang. Jadi apa ya, tadi nggak ikut belanja sih, cuman kayak ngumpulin makanan dan apa ya, kan harus apa namanya, beradaptasi lagi itu, nanti bukanya jam berapa, sahurnya jam berapa, dan karena ada tanggung jawab lebih gitu sekarang. Kan makanannya tersedia dengan baik gitu ya, itu juga jadi apa ya, nilai ekstra lah gitu kan. Orang-orang sibuk pada belanja, yang ke toko lain, saya di supermarket aja. Fitri, ini kan Eropa sudah ada di gelombang ketiga ya, wabah pandemi COVID-19, termasuk juga di London, Inggris. Kalau Fitri sendiri menilai bagaimana sih sejauh ini sudah dilakukan kebijakan-kebijakan yang kemudian akomodatif untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di sana? Apakah ini akan ada kemungkinan lagi nggak kira-kira saat ini dilonggarkan, kemudian nanti akan diperketat lagi aturan lockdown-nya di sana? Kalau sejauh ini untuk di Inggris sendiri memang tidak ada indikasi akan ada wave 3 ya. Tidak hanya memang di negara neighboring country di Eropa saja. Untuk di Inggris sendiri sejauh ini memang ada satu kesalahan yang dianggap masyarakat ini dengan lockdown yang sangat terlalu cepat itu sebelum bulan Desember, yang akhirnya dalam waktu cuma lockdown sebulan, tapi dalam sebulan itu akhirnya kasusnya naik lagi gitu, dan akhirnya kita ada lockdown lagi yang cukup panjang, sekitar 5 bulan, dan proses pembukaannya itu perlahan gitu. Bagaimana kita beberapa minggu lalu kita hanya diperbolehkan untuk ketemu sama satu orang lain, dan tapi toko-toko masih tutup gitu. Jadi dengan vaksin yang sudah diregulasi, yang sudah diberikan makin banyak dari pemerintah sendiri melihat, tingkat infeksinya sudah mulai menurun, di situ baru diperbolehkan toko-toko yang dianggap non-esensial untuk dibuka. Dan mulai dari ini pun juga tidak serta-merta semua toko dibuka, hanya saja untuk supermarket itu tuh dari awal masih tetap buka ya gitu, karena esensial. Tapi seperti restoran itu hanya diperbolehkan punya outdoor seating baru boleh buka. Dan apa namanya, toko-toko yang tidak esensial itu keluar masuknya kan lebih cepat ya orang dibandingkan sama misalnya soal gym itu juga arena olahraga itu hanya diperbolehkan yang outdoor saja, yang indoor belum boleh gitu. Jadi memang sampai saat ini dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan temuan-temuan dari saintisnya pemerintah itu diharapkan memang tidak ada wave ketiga, karena kan memang angka vaksinasi di Inggris ini sudah dibandingkan sama negara-negara lain di Eropa itu cukup tinggi ya. Oke, ini semoga emang nggak ada lagi ya wave ketiga di Inggris. Jadi lockdown-nya nggak balik lagi gitu. Karena kan di Inggris lockdown-nya seperti Fitri bilang itu perlahan gitu. Sekarang udah mulai dibuka dari tanggal 12. Dan katanya tanggal 17 sudah boleh internasional dibuka lagi apa gimana Fitri? Benar? Kalau internasional yang itu saya belum update sih. Namun memang ada kemarin informasi yang saya baca itu sempat ada sedikit kontroversi nih kalau
memang internasional itu ditutup, Oke. tidak diperbolehkan untuk terbang, dan kalau ketahuan terbang di jalur internasional tanpa ada alasan yang jelas, itu akan ada denda sekitar 1.000 pound apa Wow, seperti itu. gede banget. Saya lupa Intinya gitu. Namun memang ada ini ya, ada ketentuan-ketentuan kedarurat karena tapi- darurat situasi-situasi darurat yang kemudian memperbolehkan seseorang untuk terbang melewati border internasional itu. Fitri, untuk sementara makasih banget nih udah bergabung sama kita pagi ini. Di sana sudah jam 10 ya. Mungkin waktunya untuk Fitri tidur, kemudian siap-siap untuk sahur ya besok pagi. Dan tadi pesan-pesan sayangnya kepada keluarga di Indonesia juga sudah tersampaikan ya, semoga semoga sehat terus di sana menjaga ibadah puasa yang panjang dan juga terus menjaga protokol kesehatan Sehat-sehat sehingga terus. ibadahnya tetap berkah. Amin. sama-sama. Terima kasih Fitri, sampai ketemu. Sama-sama, bye-bye. Oke, itu dia tadi cerita. Selamat puasa Selamat Fitri. puasa. Itu dia tadi Fitria Sungkar ya yang